Perpanjangan dan Kebijakan baru akan sah pada sektor seperti pasar, Ya, usaha restoran. Kita tahu cuma boleh diisi. beli membuat puluhan pedagang di Mall CBD Cilebut menyampaikan nilai ekonomi yang hilang akibat pandemi COVID-19. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya selama pandemi ini. Oh iya, kita kan tahu kalau pandemi ini tuh sangat berdampak pada semua orang, terlebih pada orang-orang kelas menengah sampai ke bawah. Maka dari itu, kami kelompok 14, kelompok Munir, dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya akan mewawancarai beberapa orang. Orang-orang tersebut adalah Pak Sugiman, 55 tahun dari Bandung, Pak Yo, 55 tahun dari Surabaya, Pak Suyanto, 52 tahun dari Malang, Pak Muhammad Agus, 58 tahun dari Bogor, Pak Samsuri, 48 tahun dari Depok, Pak Agus, 48 tahun dari Malang, Pak Abdurrahman, 63 tahun dari Jakarta, Pak Namin, 36 tahun dari Jember, Pak Tapa Widiantoro, 55 tahun dari Kediri, Pak Angga Prayoga, 19 tahun dari Jakarta, Bu Surtina, 55 tahun dari Purbalingga, Pak Silvana, 50 tahun dari Magetan, Pak Sakiman, 47 tahun dari Jakarta, Pak Surwanto, 38 tahun dari Malang, Pak Jehal, 49 tahun dari Bogor, Pak Nurali, 74 tahun dari Mojokerto, Pak Suwono, 52 tahun dari Surabaya, Pak Wahyudi, 47 tahun dari Blitar, Pak Asin, 50 tahun dari Tangerang, Pak Ale, 31 tahun dari Depok, Pak Ahmad Zainuddin, 51 tahun dari Pasuruan, Pak Erwan Somadinata, 61 tahun dari Jakarta, Bu Mariam, 55 tahun dari Mojokerto, Pak Suparlan, 56 tahun dari Pelem, Pak Muwanto, 32 tahun dari Trenggalek, Pak Juari, 67 tahun dari Malang, Pak Ardi, 33 tahun dari Jakarta, Pak Muhammad Syafuddin, 40 tahun dari Batu, dan Pak Dian, 31 tahun dari Lubuk Linggau. Ya, karena biasanya kan namanya jualan di sekolah kan biasanya rame sama anak-anak, sama alumni. Terus sekarang kan nggak ada sama sekali anak-anak itu, sama sekali nggak ada, alumni juga nggak ada. Ya dampaknya jadi pemasukan tuh jauh, emang ada sih pemasukan, tapi jauh berbeda sama yang dulu gitu. Kalian itu memang pandemi itu memang karena itu lancar. Karena itu masih pandemi, ya. Setelah itu pandemi kira-kira 2 tahun berjalan dulu ya. Oke. Ya. Tutup total. Terus berapa kali? Sales itu mandek. Selesai dari sana turun karena nggak ada pembeli itu. Dari masyarakat susah, ya kesehatan ya kebanyakan ya gimana ya mengurangi segala-gala. kayaknya penghasilan kita habis 50%. Ya, nggak ada gangguan apa-apa setelah ada pandemi itu. Ya, sekarang ini mengurangi kita mengurangi ekonomi kayak gini. Oh, dampaknya jamnya agak molor. Jamnya molor Iya, lebih lama gitu. Ya. Terus dari Kalau segi penumpang gitu
Dari Ada penumpang berbeda. ya agak berbeda, soalnya yang banyak lebih di GoFood. Wah, kalau misalkan dampaknya banyak banget ya. Yang paling ini sih sekarang udah jarang banget tuh ada customer yang order paling GoFood itu juga jarang-jarang. Terus kalau GoFood tuh biasanya agak susah karena kan dari keluar uangnya dari kita dulu. Itu sih. Semenjak wonten dampak 19 dagang itu loh jadi sepi. Ya mesti mas ada, karena PPKM otomatis pengunjungnya berkurang mas, karena dibatasi oleh jam mas. Biasa aja. Maksudnya kayak jadi nurun atau enggak? Oh enggak, biasa. Alhamdulillah ya agak berkurang sedikit lah. Pengaruhnya besar benar. Satu ya namanya pengaruh kan sekarang gimana masalah ekonomi. Seperti saya orang biasa saja. Tapi karena keuangannya itu ya sangat itu ya. Karena berkurang. Nggak seperti yang dulu. Kalau ruginya ya enggak, cuma bawanya itu terlalu terus. Itu dok. Kalau bawa dagangan, wah. Kalau kerja ini ya agak sepi. Selama pandemi ini sulit mendapat populer satu hari, tapi biasanya mendapat jalan, mendapat jalan, enggak ada lagi. Lagi sepi sekarang Pak. Waduh, susah mas memang. Sekarang kerja ini apa ya, pendapatannya berkurang gratis. Ada juga dampaknya. Yang pertama agak kurang begitu ini ya, kurang begitu bagus tarikannya. Kedua ya emang jalanan sepi, orderan juga agak sepi. Kalau untuk pendapatan sebelum sama sesudah COVID itu bagaimana? Wah, menurun sih bangsa 50% ada 50 sampai 60% ya. Ya orang-orang kan nggak keluar, pada di rumah, karena ada PPKM. Iki ada sepen iki terjadi corona nih. Buat ngije gitu. Dagang nggak usah batang. Bis pokoknya meja mulu. Ya jauh Pak. Kalau dulu jualan enak santai. Pendapatan juga tinggal. Kalau sekarang misalkan dari dapat 100 ini jelas beda Pak. Parah, sangat parah. Pengunjung nggak ada yang masuk, jarang yang masuk ke Batu. Ya ekonominya berkurang lah. Untuk pekerjaan dampak dari COVID ini ya turunnya banyak mbak. Omset penjualan itu turun sekitar 50%. Karena tempat wisata Kota Batu kan tempat wisata. Kalau PPKM kan turunnya banyak, sekitar 50%-an turunnya. Hai, sepi sekarang ini. Biasa kita perkiraan habis banyak, kita sekarang biasa saya ini sepi, susah kalau diceritakan. Tapi yo kak terus ini ikut nih pandemi ini sudah berakhir. Harapannya ngotot yo. Ya kepengennya ya aman-aman saja, satu aman, kedua lancar, ketiga nggak ada halangan sesuatu apapun. Kalau dulu saya ya COVID ya cepat selesai gitu. Mudah-mudahan sih bisa selesai cepat COVID. Mungkin pandemi ini mudah-mudahan segera berakhir. Nanti ekonomi biar stabil lagi. Ya kalau ada yang minta dibantu gitu ya, minta dibantu karena saya udah nggak bisa kerja. COVID segera lekas sembuh Mbak. Biar COVID-nya cepat hilang lah, biar kita bisa kembali normal lagi. Coronanya seperti ibu dicalakan. Masalah COVID ini biar cepat berlalu. Mudah-mudahan masalah cepat selesai. Ya
Ya gitu aja. Ya, semoga cepat hilang. Semoga lebih cepat berlalu lah biar normal kembali ya. Ya pemerintah harus tahu orang kecil-kecil ini supaya bisa kerja lagi. Ya moga-moga sih pemerintahnya lebih bijak aja sih. Untuk harapan kedepannya semoga Covid cepat selesai. Kedepannya semoga hilang lah pokoknya. Melalui kegiatan Sharing is Caring, kami makin sadar bahwa meskipun dampak pandemi merata ke seluruh masyarakat, orang kelas menengah dan bawah adalah pihak yang paling terpengaruh besar karena segala aspek kehidupannya mengalami kesulitan. Di bidang ekonomi misalnya, pendapatan berkurang bisa hingga 50% adalah hal yang sudah mereka alami sejak hari-hari pertama pandemi. Harapan mereka hanyalah satu, agar pandemi ini cepat berakhir dan ekonomi menjadi normal dan stabil lagi. Hal seperti ini juga yang membuat kita mempertanyakan, hidup sebelum pandemi saja sudah serba sedikit. Bagaimana saat pandemi? Membuat kita berharap untuk pemerintah lebih memperhatikan masyarakat kecil, bukan hanya orang-orang besar di luar sana. Kita juga meskipun hanya bisa memberi bantuan kecil, seperti beras ini, hal ini adalah sebuah perbuatan yang besar dan sangat berdampak di kehidupan mereka. Satu aksi kebaikan seperti inilah yang bisa membantu dan membuat Indonesia menjadi lebih baik lagi. Kita harus